Hai nakama, One Piece Update Channel baik lagi nih. Manga One Piece selalu menarik untuk dinantikan setiap minggunya. Meski kadang jika ada kata-kata minggu depan libur, ditambah halaman panel terakhir yang dibuat nanggung, membuat hati para fans terkadang nyesek. Namun nyatanya One Piece tetap ramai dan layak untuk dinantikan. Dan pada episode kali ini, admin akan membahas misteri dalam cerita One Piece yang hingga saat ini masih dinantikan jawabannya oleh para fansnya. Oke baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Manga One Piece sendiri sekarang sudah melewati milestone 1000 chapter, di mana kemarin 17 Januari 2021, chapter ke-1001-nya telah rilis. Meski demikian, manga yang sudah tayang selama 23 tahun ini belum menunjukkan tanda-tanda akan segera usai atau tamat. Hal tersebut diperkuat oleh salah satu wawancara mangaka Eiichiro Oda Sensei yang merupakan pengarang dari serial One Piece, di mana beliau mengatakan pertanyaan mengenai apa itu One Piece baru akan terjawab sekitar 4,5 tahun sampai 5 tahun lagi. Itu artinya kita baru bisa mengetahui apa itu One Piece sekitar tahun 2025. Semoga kita semua bisa diberikan umur panjang ya nakama. Nah, selain misteri pokok yakni apa itu One Piece yang sebenarnya, ada banyak misteri besar yang hingga kini belum kita ketahui jawabannya. Ya, hal tersebut sangat wajar mengingat Oda Sensei sangat senang dan hobi sekali memberi plot hole dalam cerita One Piece, sehingga menimbulkan banyak teori-teori liar. Oke, kita mulai bahas misterinya. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya admin tetap semangat upload video di One Piece Update Channel. Misteri pertama, siapakah sebenarnya ayah dari anak Makino? Di One Piece chapter 614, kita diperlihatkan scene di mana Makino sedang menggendong seorang bayi yang sedang tersenyum melihat kembalinya Luffy di berita. Nah, di SBS volume 63, Oda mengkonfirmasi bahwa bayi tersebut adalah anaknya Makino. Dengan dibocorkannya informasi tersebut, para fans langsung beranggapan bahwa bayi yang digendong oleh Makino tersebut adalah anaknya Kagami no Sengs. Prediksi tersebut semakin kuat ketika Oda Sensei memberikan sebuah pernyataan yang berbunyi, "Oh, ayahnya kemungkinan adalah orang itu." Ya, orang itu yang dimaksud oleh Sensei 99% mengarah kepada Sengs. Keyakinan admin tersebut berdasarkan fakta bahwa dalam scene, Makino hanya terlibat kontak dengan para bandit, Sengs dan krunya, Ace, Sabo, dan Luffy. Dari semua opsi tersebut, rasanya Sengs lah yang paling masuk akal menjadi ayah dari anak tersebut. Namun, ini masih kesetujuan admin dan belum terbukti benar. Kita tunggu saja Oda Sensei sendiri yang akan mengkonfirmasinya hingga menjadi fakta ya nakama. Misteri kedua, apa kekuatan utama Monkey D. Dragon? Misteri selanjutnya yang belum terjawab adalah siapakah sosok Monkey D. Dragon, ayah dari karakter utama Monkey D. Luffy, serta kekuatan apa yang dimilikinya hingga dilabeli penjahat paling berbahaya di dunia oleh pemerintah dunia dan angkatan laut. Para fans kemudian berteori bahwa Dragon merupakan pengguna buah iblis bertipologi angin. Kemunculan Dragon yang selalu disertai dengan perubahan cuaca semakin menguatkan teori ini. Selain tipologia, Dragon juga dikaitkan dengan buah iblis bertipe Paramecia dengan spesifikasi pengendali cuaca. Oh ya, teori ini juga sebelumnya pernah admin bahas di episode 7 teori fans yang kemungkinan besar menjadi kenyataan. Silahkan ditonton jika masih penasaran ya nakama. Yang paling unik, ada yang mengatakan kalau Dragon adalah Uranus, salah satu senjata kuno legendaris. Hal itu dikarenakan senjata kuno Poseidon melambangkan laut, Pluton melambangkan darat, dan kekuatan Dragon diprediksikan berhubungan dengan cuaca atau udara. Maka dianggaplah Dragon ini sebagai Uranus. Namun, teori tetaplah teori, hingga Oda Sensei membuatnya menjadi kenyataan. Misteri ketiga, bagaimana Blackbird bisa memakan dua buah iblis sekaligus? Misteri lainnya yang sempat membuat geger per One Piece duniawi adalah di mana Kurohige alias Blackbird alias Masal Ditich membunuh mantan kaptennya yakni Edward Newgates alias Shirohige, sekaligus mencuri kekuatan buah iblis Gura-Gura no Mi yang dimiliki oleh Shirohige. Masalahnya saat itu, Kurohige diketahui sudah memakan buah iblis Yami Yami no Mi, di mana apabila ia memakan buah iblis lagi, maka seorang tersebut akan tewas karena manusia hanya bisa memakan satu buah iblis saja. Maka dari itu kemudian muncul teori liar yang mengatakan bahwa Kurohige adalah 3 manusia dalam satu tubuh. Jadi Kurohige bahkan bisa makan satu buah iblis lagi yang diprediksikan fans akan bertipe Mythical Zoan. Setelah sebelumnya ia memiliki Yami Yami no Mi bertipe Logia dan Gura-Gura no Mi bertipe Paramecia. Apakah teori tersebut benar? Dan apakah perkataan Marco yang menyebutkan tubuh Kurohige tidak normal ada kaitannya dengan teori di atas? Menarik untuk kita simak kebenarannya nanti ya nakama. Misteri keempat, bagaimana Aokiji bisa kalah dari Akainu di Pang Hazard? Dalam cerita One Piece, ada salah satu pertarungan yang dinantikan kejelasannya oleh para fans. Ya, pertarungan itu adalah match antara Aokiji menghadapi Akainu di Pang Hazard guna memperebutkan posisi Fleet Miral, yang dimana pertarungan tersebut membuat Pulau Pang Hazard menjadi dua iklim dan dua elemen yang sangat kontras, yakni es dan magma. Secara sekilas, kita bisa simpulkan bahwa Akainu memenangkan pertarungan tersebut, sebab Akainu yang menduduki posisi Fleet Miral. Dan juga daya luka yang keduanya terima pasca pertarungan tersebut berakhir. Aokiji setelah time skip diperlihatkan kehilangan kaki kirinya serta luka bakar yang cukup parah di sekitar badan kanan bagian atasnya.
Sementara Akainu, ia hanya terlihat menerima luka di bagian bahu kanan, serta telinga kanannya sedikit robek. Tidak seperti Aokiji yang sampai kehilangan anggota tubuhnya. Nah, para fans masih cukup bingung, apakah perbedaan kekuatan keduanya begitu besar, sehingga Aokiji bisa kalah telak seperti itu. Karena kalau dipikir-pikir, dari segi pengalaman, haki dan buah iblis, mereka seharusnya agak seimbang. Mungkin Akainu agak lebih unggul dari segi fisiknya. Setelah admin cari tahu lebih lanjut, ternyata ada sebuah penjelasan ilmiah terhadap kalahnya Aokiji terhadap Akainu. Menurut penjelasan secara sains, titik terendah es adalah minus 273,15 derajat Celcius. Sementara titik bakar tertinggi magma adalah 1560 derajat Celcius. Jadi sangat wajar apabila Hiei Nomi milik Aokiji bisa kalah terhadap Mangku-Mangku Nomi milik Akainu. Maka dari itu, Aokiji secara teori sudah kalah dari segi buah iblis dan fisik dari Akainu. Penjelasan ilmiah ini juga membuat kekalahan Aokiji menjadi terasa masuk akal. Namun apakah penjelasan Oda Sensei akan sama seperti penjelasan admin? Kita nantikan saja bersama-sama ya kelanjutannya. Yang terakhir, misteri kelima. Bagaimana Garp dan Roger bisa mengalahkan bajak laut Rocks dan krunya? Teori yang paling masuk akal adalah karena Shirohige mengkhianati Rock di Zebek. Background singkatnya, kita dijelaskan bahwa Roger dan Garp tanpa Sengoku berhasil menjatuhkan Rock di Zebek dan krunya yang saat itu berisikan Kaido, Big Mom, dan Shirohige, serta Golden Lion Shiki yang masih dalam masa emasnya di usia remaja. Jalannya pertempuran antara kedua kubu hingga chapter 1001 ini pun belum ada kejelasannya. Begitu juga pada anime episode ke-958 yang dirilis minggu kemarin. Flashback dan cerita dari Sengoku mengenai insiden Garp Valley belum dijelaskan secara detail. Sengoku hanya menjelaskan bahwa pada saat itu Garp dan Roger bekerja sama dalam mengalahkan Rock di Zebek. Maka dari itu, melalui video ini, admin mencoba menerka kejadian apakah yang sekiranya terjadi di insiden Garp Valley tersebut. Dan juga tentunya masuk akal untuk mengisi plot hole yang ditinggalkan oleh Oda Sensei. Namun, apakah teori tersebut benar adanya? Kembali lagi kebenaran tersebut hanya Oda Sensei yang tahu. Hingga saatnya plot hole itu diisi oleh Oda, maka para fans termasuk admin bisa berteori dan memberikan prediksi tentang apa yang kira-kira cocok untuk mengisi plot hole tersebut. Oh ya, jika video ini tembus 1000 likes, admin akan membuatkan video beberapa teori tentang bagaimana bajak laut Rocks yang terkuat pada masanya bisa dikalahkan di insiden Garp Valley. Karena insiden itu merupakan salah satu insiden terpenting di salah satu cerita One Piece. Oke, sekian dulu pembahasan dari admin kali ini. Menurut kalian, dari 5 daftar misteri ini, mana yang paling kalian tunggu-tunggu jawabannya? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Untuk nakama yang punya pendapat atau teori sendiri, jangan sungkan langsung saja berkomentar di bawah kolom komentar. Dan terima kasih banyak untuk yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih kepada Oda Sensei sebagai kreator manga One Piece. Terima kasih kepada Suisa dan Toei Animation sebagai penerbit manga dan anime One Piece. See you on the next video nakama.